Saya Syifa Khairani akan membacakan biografi Raditya Dika. Di Jakarta pada 28 Desember 1984 dengan nama Dika Angkasa Putra Muwarni, tetapi ia menggantinya saat duduk di kelas 4 SD. Pergantian nama tersebut tidak secara resmi, bahkan pada akta kelahiran masih tertulis dengan nama Dika Angkasa Putra Muwarni. Raditya Dika mengawali keinginan membukukan catatan hariannya di blog pribadinya saat ia memenangi Indonesian Blog Award. Raditya juga pernah mendapatkan penghargaan bertajuk The Online Inspiring 2009 dari Indosat. Dari pengalaman tersebut, ia mencetak tulisan-tulisan yang ada di blog, lalu ia tawarkan ke beberapa penerbit untuk dicetak sebagai buku. Awalnya banyak yang menolak, namun saat ia ke Gagas Media, sebuah penerbit buku, menerima naskah itu, meski harus melakukan presentasi terlebih dahulu. Radit sukses menjadi penulis dengan keluar dari arus utama. Ia tampil dengan genre baru yang segar, yang membuat ia berbeda dari penulis-penulis lainnya. Idenya adalah nama binatang yang selalu ia pakai dalam setiap bukunya, dari buku pertama hingga terbaru. Semua judul mengandung nama binatang. Bagi Radit, itu adalah selling point tadinya. Menurut Radit, sebagai penulis tetap harus memiliki inovasi. Sebenarnya pada bulan-bulan pertama, buku pertamanya tidak terlalu laku. Tapi menurutnya itu adalah resiko masuk dalam genre baru. Radit lalu gencar promosi lewat blog yang ia kelola. Selain itu, ia juga gencar promosi lewat mulut ke mulut atau word of mouth. Radit meminta pembaca bukunya berfoto dengan buku pertama tersebut lalu dikirim ke Radit. Hal tersebut menjadi strategi pemasaran yang dapat mengelola pembaca sebagai target pasarnya. Menurut Radit, dalam menulis setelah buku terbit, urusannya selesai. Selanjutnya pemasaran diserahkan kepada penerbit. Menjadi penulis sukses bukan berarti tidak ada hambatan. Menurut Radit, hambatan bukan hanya dari industri buku, melainkan dari hal-hal yang bersifat diagonal. Artinya lawan dari industri buku bisa juga bukan dari industri buku lain, namun industri lain tidak sebenarnya berhubungan sekali, seperti hiburan, makanan, dan lainnya. Bagi Radit, hal tersebut memang sudah lazim yang perlu dilakukan untuk berkreasi dan bertindak kreatif. Bagi Radit, kompetitif yang ada merupakan kunci untuk berinovasi. Tekanan kompetitor dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan ide baru dan menggali kemampuan. Karya pertama yang mengangkat namanya adalah buku berjudul Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajaran bodoh pada 2005. Buku tersebut menceritakan kehidupan Radit saat masih berkuliah di Adelaide, Australia. Cerita tersebut dibawakan Radit untuk kisahnya sebagai pelajar Indonesia yang berkuliah di luar negeri. Buku tersebut ditampilkan dalam format diary atau buku harian. Seluruh cerita tersebut berasal dari blog pribadi terdahulu milik Radit, yaitu www.kambingjantan.com, yang sekarang menjadi www.radityadika.com. Pada tahun 2006, buku kedua Radit berjudul Cinta Brontosaurus hampir sama dengan buku sebelumnya. Cerita dalam buku tersebut berasal dari kisah keseharian Radit, tapi buku keduanya ini menggunakan format cerita pendek yang bercerita mengenai pengalaman cinta Radit yang sepertinya tidak selalu beruntung. Pada 2007, buku ketiganya berjudul Radikus Makan Kakus Bukan Binatang Biasa terbit. Buku ketiganya ini mengisahkan tentang Radit yang pernah menjadi badut Monas dalam sehari. Ia mengajar bimbingan belajar, lalu ia dikira hantu penunggu WC. Hingga cerita mengenai kutukan orang NTW. Radit juga bermain dalam film dari novel yang diangkatnya, yang berjudul Kambing Jantan The Movie. Selanjutnya ada Marmut Merah Jambu 2010 dan Manusia Setengah Salmon 2011. Novel Radit mengundang banyak perhatian masyarakat dan membuat para produser tertarik untuk mengajak bermain film. Film pertamanya yang ia mainkan yaitu Kambing Jantan The Movie, yang diangkat dari adaptasi novel pertamanya yang berjudul Kambing Jantan. Film tersebut diproduksi pada tahun 2009. Kini karirnya Raditya Dika terus menjelit, membuatnya semakin tertantang untuk mencoba hal baru. Itulah biografi Raditya Dika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.